Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas para pembawa acara televisi yang berdarah Minangkabau. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Abdel Ahrian, lahir tanggal 27 September tahun 1970, adalah pemeran, pelawak, presenter televisi Indonesia keturunan Minangkabau. Ia memulai karir sebagai penyiar radio, kemudian merambah dunia lawak melalui situasi komedi Abdel dan Temon bersama dengan Simpson Rarameha. Ia juga menjadi presenter dalam acara Rohani Mama dan AA dengan Ustazah Mamah Dedeh. Abdel Ahrian lahir dari pasangan Daan Ahlidar Chashim, ayah, dan Putri Ratna Gumala, ibu, sebagai anak ketujuh dari 8 bersaudara. Ayahnya berasal dari Tabing, Padang, sedangkan ibunya berasal dari Padang Pariaman. Keluarga Abdel merantau ke Jakarta pada 1960-an, bersama eksodusnya banyak orang Minang akibat peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Di Jakarta, Abdel tumbuh besar di lingkungan yang kental dengan budaya Betawi sehingga membuat ia terbiasa bicara dengan bahasa Betawi. Dalam buku Keluarga Berencanda yang ia tulis, Abdel mengaku kemampuannya melucu boleh jadi karena bakat yang diturunkan oleh ayahnya. Abdel adalah alumnus Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Berikut adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Abdel: Akademi Sahur Indonesia, 2014 sekarang, Indosiar Republik BBM, 2006, Indosiar Mamah dan AA Beraksi, tahun 2008 sampai tahun 2019, Indosiar Super Soul Mate, 2008, Indosiar Hati ke Hati bersama Mama Dedeh, tahun 2011 sampai tahun 2013, Antv Stand Up Comedy Academy, tahun 2015 sampai tahun 2018, Indosiar Akademi Sahur Asia, 2017 sekarang, Indosiar Kori Indonesia, 2019, RTI Magi Comic Show, 2019, Indosiar Sekolah Stand Up Milenial, 2019, RT. Adi Nugroho, ST, lahir tanggal 22 Juni tahun 1978, merupakan pemeran, model, penyanyi, dan presenter berkebangsaan Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2010 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Adi menjajal karirnya di bidang tarik suara. Ia merilis single religi berjudul Terima Diriku, sebagai awal langkahnya untuk merilis album. Kegiatan berbisnisnya pun berkembang luas, dengan sukses menciptakan konsep merek sekaligus menjadi pemilik dari restoran bernama Sushi Miyabi dan Warung Miyabi di Provinsi Bali. Adi Nugroho juga membawakan acara TV, seperti Akademi Fantasi Indosiar, tahun 2003 sampai tahun 2005 dan 2013. Sepak Bola Liga Italia, tahun 2004 sampai tahun 2006. Selamat Pagi, tahun 2007 sampai tahun 2008. Bank BRI Thomas Cup dan Uber Cup, 2008. Pildacil, 2012, MNC Festival, 2012. Mahakarya Magician, tahun 2010 sampai tahun 2012. Duel Mahakarya Magician, 2011. Voice of Indonesia, 2010. World Cup 2010 The Master Junior, tahun 2009 sampai tahun 2011. The Master Season 5, 2012. Super 10 Indonesia, 2019. Ir. H. Adrian Maulana Jambek, lahir tanggal 29 Oktober tahun 1977, adalah seorang aktor, model dan pembawa acara Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Ia adalah cucu dari tokoh militer sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia, Kolonel If. Purn. Muhammad Dahlan Jambek. Selain berperan sebagai aktor, ia juga menjadi pemandu acara dalam sebuah acara adu nyali dan ketangkasan ekstrim di Trans TV Kiss di Indosiar serta Insomnia di Trans TV. Kemudian pada 2013 Adrian Maulana menjadi pembawa acara berita Indonesia Morning Show di NET, bersama Marissa Anita dan Sahnas Suhartono dan acara keagamaan yang berjudul Risalah yang ditayangkan di stasiun televisi yang sama. Pada pertengahan 2016, ia secara resmi mengundurkan diri dari NET, yang telah membesarkan namanya sebagai salah seorang presenter TV ternama.
Alvin Adam Arifin, lahir tanggal 16 Juni tahun 1971 di Medan, Sumatera Utara, merupakan presenter dan pemeran berkebangsaan Indonesia. Ia mengawali karir sebagai aktor dalam beberapa sinetron dengan perannya yang paling terkenal adalah sebagai Robby dalam sinetron Tersanjung. Ia juga bergabung dengan Metro TV sebagai pembaca berita dan kemudian didaulat sebagai pembawa acara hiburan di Metro TV. Pria berdarah campuran Minang, Aceh, Tionghoa, dan Filipina ini juga telah menerbitkan beberapa buku, di antaranya This Is Not Just Alvin pada awal 2014. Berikut ini adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Alvin: Showbiz, Metro TV, Just Alvin, Metro TV, Teka-Teki Silang, Antv. Good Friend, iNews Kawan Bicara Alvin, TVRI. Johnny Roma Billy Iskandar, dikenal secara profesional dengan nama panggung Billy Syahputra, lahir tanggal 15 Januari tahun 1991, adalah seorang aktor, pengisi suara, penyanyi, presenter, dan komedian Indonesia. Ia merupakan adik kandung dari almarhum Yoga Olga Syahputra. Karir Billy di dunia hiburan dimulai saat Billy menggantikan kakaknya, Olga yang absen syuting di beberapa program televisi karena sakit. Billy mengawali karir dengan tampil di berbagai acara televisi komedi seperti Yuk Kita Sahur, Opera Van Java, Facebookers, dan mulai dikenal setelah menjadi pengisi acara dalam acara komedi You Keep Smile dan presenter acara musik dahsyat. Berikut adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Billy Syahputra: Yuk Kita Sahur, Trans TV, You Keep Smile, Trans TV, Dahsyat, RCTI, Facebookers, Antv. Catatan si Olga, Antv. Korslet, Trans TV, Sahurnya Ramadan, Trans TV, Ngabuburit, Trans TV, Happy Happy, Trans TV, Hati ke Hati Show, Trans TV, The Blusukan, Trans TV, Juragan Kepo, RT, The Kepo, RT, Sahur Itu Indah, Trans TV. David Halik, ST, lahir tanggal 13 April tahun 1977, adalah seorang aktor, model, pembawa acara dan politikus Indonesia dengan keturunan suku Minangkabau. Berikut adalah beberapa acara TV David Halik, tahun 1996 sampai tahun 1998, Musiklip tahun 1998 sampai tahun 2001, KLIPPLUS 1999, Ekspresi tahun 2001 sampai tahun 2004, Tebak Gambar tahun 2002 sampai tahun 2004, Radio Damai 2004, Otak-atik Rezeki 2005-2006, Banding 7 Hari Menuju Tobat tahun 2006 sampai tahun 2008, Pemilihan Dai Cilik 2007, Jejak Masjid Nusantara tahun 2007 sampai tahun 2009, Good Morning on the Weekend tahun 2009 sampai tahun 2011, Tablik Akbar Ramadan 1431H tahun 2009 sampai tahun 2011, Damai Indonesiaku tahun 2010 sampai tahun 2011, Religi Spesial Ramadan, Tafsir Al-Misbah 2012, Religi Islam Oase Ramadan 2015, Religi Islam, Surga 2015, Berita Islami Masa Kini dan Berita Islami Masa Kini Safar, Beriman 2016, Demi Masa 2016, Kisah Jelang Berbuka tahun 2018 sampai tahun 2020, Religi Islam, Hazanah Islam bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Syahid Fadila Iskandar, lahir tanggal 13 Februari tahun 1989, adalah pembawa acara berkebangsaan Indonesia. Ia mulai dikenal ketika membawakan acara salah satu adik dari Jessica Iskandar. Insert update di Trans TV. Berikut beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Fadi Iskandar. Insert update Trans TV, Berbagi Kebaikan, Trans TV, Sasuke Ninja Warrior Indonesia, RCTI. Gilang Dirgahari, lahir tanggal 17 Agustus tahun 1989, adalah seorang pembawa acara, aktor, dan pelawak berkebangsaan Indonesia. Gilang termasuk anggota termuda dari acara sketsa komedi ekstravaganza Trans TV yang mulai masuk di acara ini pada bulan Mei tahun 2009. Gilang Dirgahari pernah tinggal di Bengkulu. Ia juga merupakan runner-up di ajang pencarian bakat The Academy Celebrity yang ditayangkan di Indosiar. Pemuda berdarah Batu Raja dan Minang ini memutuskan untuk hijrah kembali ke Jakarta untuk berkarir di dunia entertainment Indonesia. Karirnya dimulai dengan pemilihan model Indonesia 2008 yang diadakan oleh desainer batik ternama Ramli. Dalam ajang pemilihan model ini, Gilang Dirgahari keluar menjadi juara kedua, peserta berpakaian daerah terbaik dan juga duta persahabatan. Tak lama setelah itu, Gilang mulai masuk ke dunia entertainment dengan menjajal akting di beberapa sinetron dan FTV produksi Multivision Plus.
Kemudian, Gilang masuk menjadi peserta terakhir dan termuda di sketsa komedi Extravaganza di Trans TV angkatan 2009 setelah Icut dan Maya Septa. Gilang juga memiliki suara yang unik, seperti yang bisa dilihat di video-video klip di segmen Makelar di Extravaganza di mana dia bisa menirukan berbagai macam suara penyanyi Indonesia. Beberapa kali dia juga didaulat untuk mengisi acara sinden gosip di acara yang sama dan berhasil menunjukkan kemampuannya menyanyi dalam berbagai macam jenis lagu Nusantara. Beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Gilang Dirga, Extravaganza Trans TV, 2007-2009,2010. Digital Clip Trans TV, 2012. Saatnya Kita Joget Trans TV, 2014, YKS Trans TV, tahun 2013 sampai tahun 2014. You Keep Smile Trans TV, tahun 2013 sampai tahun 2014. Fast and Win Raja Wali Televisi, 2014. Hoki Koki RCTI, 2014. Ada-ada aja Global TV, 2015. Ekskul RCTI, 2015. Asal, asli atau palsu. Trans 7, tahun 2014 sampai tahun 2017, dan GTV, 2021. Dangdut Mania Dadakan MNCTV, 2015. KDI 2015 MNCTV, 2015. Bekti Indra Tomo yang dikenal sebagai Indra Bekti, lahir tanggal 28 Desember tahun 1977, adalah seorang pembawa acara, penyanyi dan aktor berkebangsaan Indonesia yang berdarah Jawa dan Minang. Pada tanggal 28 Desember tahun 2005, di hari ulang tahunnya yang ke-28, ia mengeluarkan sebuah buku yang bertajuk Indra Bekti 28 Wise to Stardom tentang 28 rahasia dan 28 kiat-kiat sukses karir dan pengalamannya di dunia hiburan Indonesia. Masa kecil dari Indra Bekti dihabiskan di kota Jakarta. Ia dilahirkan dari pasangan bernama Aruji Priyanto, ayah, dan Syaprida, ibu. Indra mengisi suara untuk anime yang berjudul Candi Candi. Wajahnya kali pertama muncul di televisi sebagai pemandu acara Tralala Trilili di RCTI. Setelah itu, tawaran pun datang menjadi penyiar radio swasta. Pria setinggi 167 cm ini kuliah D1 dengan jurusan Public Speaking di London School of Public Relations. Bersama Indy Barens, dia berkibar lewat program ceriwis di stasiun televisi Trans TV. Kata-kata khasnya adalah gimana gitu, di MNCTV, ia juga menjadi host dalam program acara kuis Komunikata untuk menggantikan Isam Surentu. Berikut beberapa acara TV yang pernah juga dibawakan oleh Indra Bekti: Bolistar Vaganza, 2015. Asia's Got Talent, 2015. Nippon Keren Deh, 2015. Ki Academy, 2015. Selamat Pagi Nusantara, 2017. Boli Masuk Desa, 2017. Semarak Indosiar, 2018. Panggung Gembira, 2018. Ayo Hidup Sehat, 2018. Breakout 2019. Kasidah Fest 2019. Sayang, Santai Siang 2019. Vi Batuta, lahir tanggal 31 Oktober tahun 1977, adalah seorang pembawa acara, pemeran dan penyiar radio Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Vi Batuta yang berdarah Minangkabau ini mengawali karirnya di dunia entertainment dengan menjadi penyiar di Radio Indika, Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, Ivy yang mirip dengan rekan seprofesinya, Becky Tumewu ini mulai merambah dunia presenter dan seni peran. Berbekal pengalaman sebagai penyiar radio, membuat Ivy berani menjajal kemampuan sebagai presenter. Mulai acara-acara off-air, hingga acara on-air di televisi. Semua ini Ivy lakoni dengan berbekal kepercayaan diri yang besar. Tak hanya dunia cuap-cuap yang ia lakoni, tetapi juga merambah dunia seni peran. Sempat tampil di film Miracle, Menantang Maut, 2007, ia mendapat kesempatan untuk tampil di film horor Lantai 13. Dengan segudang pengalaman di dunia presenter tidak membuat Ivy yang pernah jadi rocker semasa berkuliah ini menjadi lupa diri. Malah ia tak pelit berbagi ilmunya dengan menjadi guru di beberapa pelatihan mengenai bidang komunikasi. Medina Kamil, lahir tanggal 6 April tahun 1982, adalah seorang pembawa acara televisi dan aktris Indonesia. Ia dikenal luas sebagai presenter Jejak Petualang di Trans 7. Medina pernah mengalami musibah ketika kapal longboat yang ditumpanginya bersama 4 orang teman dari tim ekspedisi Papua Jejak Petualang terombang-ambing selama 1 hari di Laut Arafuru dan akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni selama 4 hari.
Namun kejadian tersebut tidak membuatnya jera. Keberanian dan keteguhan diri Medina mendapatkan apresiasi tinggi, sehingga pada tahun 2007, dia dianugerahi penghargaan Sunsik Unreachable Woman oleh produsen Sampo Sunsik. Medina juga mulai mencoba peruntungannya sebagai aktris dengan berperan dalam film Kentut yang disutradarai oleh Arya Kusumadewa pada tahun 2011. Medina merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, hasil dari pernikahan Kamil Syueb, ayah, dengan Anisyah, ibu, yang berasal dari Sumatera Barat. Dia menjalani pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Meutia Kasim, lahir tanggal 19 Agustus tahun 1968, adalah seorang pembawa acara, penyiar radio dan pengusaha Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Ia telah banyak melahirkan pembawa acara yang unggul dan berkelas seperti Indy Barens, Iwet Ramadan, dan Sarah Sechan. Mukas, demikian wanita berdarah Minangkabau ini kerap disapa, pernah mendapat julukan sebagai Ratu Radio. Hal ini karena Mukas mengawali karir sebagai penyiar radio, seluruh perusahaan media itu, tergabung dalam satu kelompok usaha media, MRA Media. Di perusahaan subholding yang mengoperasikan 9 stasiun radio dan stasiun TV terbatas di Jakarta ini, Meutia menjabat sebagai Managing Director. Nirina Raudatul Jannah Zubir atau yang lebih dikenal dengan Nirina Zubir, lahir tanggal 3 Desember tahun 1981, adalah seorang pembawa acara dan pemeran Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Ia merupakan putri dari diplomat senior Indonesia, Zubir Amin. Nirina mengawali karirnya di dunia entertainment dengan menjadi penyiar radio Prambors selama 8 bulan, kemudian menjadi VJ MTV Indonesia selama beberapa tahun dan memulai debut akting dalam film 30 Hari Mencari Cinta. Setelah sukses memerankan tokoh Gwen di 30 Hari Mencari Cinta yang berkarakter tidak jauh beda dengan sifat aslinya, Nirina mendapatkan tantangan untuk bermain di film keduanya yang berjudul Mirror dan berperan sebagai Kikan pada tahun 2005. Setelah sukses dengan film keduanya, Nirina didaulat untuk bermain di film yang bertemakan psychological thriller berjudul Belahan Jiwa. Di film ini, Nirina berperan sebagai Baby Blue yang memiliki trauma akibat kematian saudara kembarnya, Baby Pink. Film ini pun sukses di pasaran pada akhir tahun 2006. Pada tahun 2006, pada tanggal 11 Mei film keempatnya diputar di bioskop dengan judul Heart. Dalam film Heart, Nirina pun mengisi soundtracknya. Lagu yang Nirina nyanyikan berjudul Hari Ini, Esok dan seterusnya. Setelah kesuksesan film Heart yang berhasil menyedot 1,6 juta penonton tahun 2006, kemudian pada tahun 2007, Nirina melanjutkan dominasinya dengan film Get Married yang menjadi film tersuksesnya di box office yaitu ditonton sebanyak 2,2 juta orang. Tak heran pada tahun 2007 Nirina menjadi aktris film termahal di Indonesia dengan honor Rp250 juta per film. Sayang gelar itu tak lama diraihnya karena tahun 2008, dia absen dari layar lebar. Predikat itu kemudian disandang oleh aktris Acha Septriasa. Pada tahun 2009, Nirina kembali masuk daftar aktris termahal dan berada di peringkat 4. Dr. Krishna Nyiptagina atau yang lebih dikenal dengan Nyiptagina, lahir tanggal 3 November tahun 1984, adalah seorang dokter, model, pemeran, pembawa acara, podcaster, dan penyiar radio Indonesia. Nyiptagina menempuh studi di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dan mendapatkan gelar dokter umum. Gina menikah dengan Rizky Kinos pada tanggal 2 Agustus tahun 2015 dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Panutan Adia Semesta Trinyipta yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 2016, serta anak perempuan bernama Lembar Putih Trinyipta yang lahir pada tanggal 27 Maret tahun 2018. Berikut ini adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Nyiptagina: Extravaganza ABG Prime Time sebagai Jengkelin Saatnya Kita Sahur sebagai Jengkelin Online sebagai Jengkelin Sedap Malam All New Take Me Out Indonesia Buka-Bukaan Hitam Putih sebagai co-presenter Big Daddy sebagai co-presenter. Okky Ayudhya, SH, MH, lahir tanggal 25 Agustus tahun 1984, adalah seorang pemeran, pembawa acara dan pelawak Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Okky mulai dikenal setelah membintangi Lenong Bocah dari tahun-tahun 1993 sampai tahun 1998. Penampilannya yang tambun, dengan gaya bicara cerewet dan asal enjeplak langsung menarik perhatian pemirsa. Sebelum bergabung dengan Lenong Bocah, Okky muncul di beberapa sinetron TVRI. Aditya Gumai, pimpinan Sanggar Ananda dan Lenong Bocah, yang melihat bakat besar dalam diri Okky. Dari sana pula Okky kemudian terlibat dalam pementasan Lenong Bocah yang disiarkan di sebuah stasiun televisi. Kini Okky juga merambah ke dunia sinetron dan pembawa acara televisi.
Sinetron yang pernah dibintanginya antara lain, Norak Tapi Beken, Kamu Takut, Aku Juga, Montir-Montir Cantik dan Sebening Kasih serta film Gadis-Gadis Asrama. Sedangkan acara yang pernah dipandu putri bungsu pasangan Emma Lukman dan Sukaida ini yaitu Funtastic, Dangdut Mania, Kring Kring Olala, Ketok Pintu, Idola Cilik, The Rings, Tarung Dangdut, Dewi Dewi, dan Junior Master Chef. Setelah menyelesaikan S1-nya, wanita berdarah Minang ini, kini telah lulus S2 di Universitas Pajajaran, Bandung jurusan Hukum Pidana. Ia lebih mementingkan pendidikan mengingat masa depan keartisan yang belum pasti, sehingga ia kini hanya menerima pekerjaan sebagai presenter yang tidak terlalu menyita waktu. Berikut adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Okky Lukman, Funtastic, Ketok Pintu, Dangdut Mania, Kring Kring Olala, Idola Cilik, tahun 2008 sampai tahun 2010. Dahsyat Pacar Pertama KDI 6 The Rings, Tarung Dangdut. Olga Syahputra atau bernama asli Yoga Syahputra, tanggal 8 Februari tahun 1983 sampai 27 Maret tahun 2015, adalah aktor, pengisi suara, penyanyi, presenter, sekaligus komedian Indonesia. Olga memiliki darah Jawa dan Minang. Olga merupakan putra sulung dari 7 bersaudara dari pasangan Nur Rahman dan Nur Syida. Salah satu adiknya adalah Billy Syahputra yang di kemudian hari mengikuti jejak sang kakak terjun ke dunia hiburan. Olga memulai debutnya di dunia hiburan dengan berperan dalam Lenong Bocah dengan Sanggar Ananda asuhan Aditya Gumai. Berbagai peran kecil kemudian ia lakoni, termasuk menjadi asisten penyanyi Rita Sugiarto. Karir Olga semakin bersinar ketika ia menjadi presenter televisi dan membintangi beberapa film. Kiprah Olga di dunia pertelevisian lebih banyak ia jalankan sebagai seorang presenter. Sejak 2008, ia menjadi presenter acara musik dahsyat di RCTI bersama Luna Maya dan Raffi Ahmad. Beberapa film kemudian sempat dibintanginya, seperti Cintaku Selamanya. Olga juga sempat terjun di dunia tarik suara, merilis 2 single, yaitu Hancur Hatiku, 2009, dan Jangan Ganggu Aku Lagi, 2010, yang keduanya diciptakan oleh Charlie Setia Band. Berikut ini adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Olga Syahputra. Ngidam Ceriwis akhirnya datang juga. Insert Pagi Gong Show, Dahsyat Dangdut Never Dies, OMG Online, Piala Dunia Tawa, Apa Ini Apa Itu, Tarung Dangdut, Target Operasi Chit Chat, Kus Catatan Si Olga Korslet. Berikut ini adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Olga Syahputra. Ngidam, Ceriwis, akhirnya datang juga. Insert Pagi, Gong Show, Dahsyat, Dangdut Never Dies, OMG Online, Piala Dunia Tawa, Apa Ini Apa Itu, Tarung Dangdut, Target Operasi, Chit Chat, Kus Catatan Si Olga Korslet. Ricky Adiputra yang dikenal sebagai Ricky Komo atau Komo Ricky, lahir tanggal 8 Mei tahun 1985, merupakan seorang aktor dan pembawa acara berkebangsaan Indonesia. Sosoknya familiar sebagai salah satu pendukung dalam program komedi sketsa, dan lebih dikenal sebagai pembawa acara utama Katakan Putus di Trans TV. Beberapa adalah acara TV yang pernah dibawakan oleh Ricky Komo: sketsa Trans TV Katakan Putus, Trans TV Daily Karantina, The Next Influencer, Antv. Rinko Savinka, SE yang dikenal sebagai Rico Ceper, lahir tanggal 8 Desember tahun 1974, adalah penyiar radio dan juga presenter TV untuk acara olahraga. Rico sempat aktif sebagai announcer dan public relations di Mustang FM, sebuah radio anak muda di Jakarta, aktif hingga tahun 2014. Sejak 2014, Rico hijrah ke Global Radio Jakarta dan menjadi penyiar prime time di acara Pergi Pagi bersama Ari Dagiens. Tahun 2018 pertengahan akhir hingga sekarang, Rico hijrah ke Motion FM bersama Melanie Putria. Berikut adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Rico Ceper: Opera Van Java Show Imah, 2014. Pasahur, 2014. Indonesia Lawak Club, tahun 2014 sampai tahun 2017. Hitam Putih, tahun 2018 sampai tahun 2020. Muhammad Rizky Bilar, lahir tanggal 12 Juli tahun 1995, adalah seorang pemeran dan presenter berkebangsaan Indonesia. Bilar memulai karir di dunia permodelan, walaupun awalnya bercita-cita menjadi seorang atlet sepak bola dan sempat masuk pelatihan di KONI Medan, namun impiannya kandas karena menderita gejala tifus. Takdir lebih berpihak untuk menjadikannya sebagai seorang pekerja seni, karena ia masuk dan menjadi juara 1 di kontes Aneka Yes, tahun 2011 yang membuka peluang untuk memasuki dunia hiburan dan sukses hingga saat ini.
Lahir dari ayah bernama Daniel Edi dan ibu Rosmala Dewi, Rizky Bilar yang berdarah Minang merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Bilar memiliki darah Minang dari sang ibu yang berasal dari Kampung Matur, Bukit Tinggi. Berikut adalah beberapa acara TV yang pernah dibawakan oleh Rizky Bilar. 3 Extraordinary Love, SCTV, 2020. Tasbih, Indosiar, 2020. Liga Dangdut Indonesia, Indosiar, 2020 sekarang. Pop Academy, Indosiar, 2020. Semarak Indosiar, Indosiar, 2020. Karnaval SCTV, SCTV, 2020. Konser Malam Ambyar, Indosiar, 2020. Konser Sang Juara, Indosiar, 2020. Konser Romantis, Indosiar, 2020. OTW, Obrolan Terupdate Wadidaw. Trans TV, 2021. Semarak Indosiar, Indosiar, 2021. Steny Agustaf, lahir tanggal 23 Agustus tahun 1975, adalah seorang aktor, pembawa acara dan penyiar radio Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Pada awalnya, pria berdarah Minang ini dikenal sebagai penyiar radio pada Radio Jakarta, kemudian ia merambah ke dunia seni peran dengan bermain dalam Tawa Sutra. Karir Steny sebagai pembawa acara melesat setelah menjadi presenter acara realitas penghuni terakhir, Petir. Pada tahun 2007, Steny menjadi presenter televisi pada acara Mamma Mia di Indosiar, kuis kuliner di Trans TV, juga presenter Super Game Show Tantangan Ekstrim di ANTV. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai para pembawa acara televisi berdarah Minang. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik berikutnya.